Dan orang-orang Yahudi mengikuti ilmu sihir yang dibacakan oleh jin. Setan-setan itu maksudnya jin-jin atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi yang dimaksud Yahudi di sini ya Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman, sejak zaman Nabi Sulaiman dan seterusnya. Termasuk Yahudi di zaman Nabi. Banyak yang mereka belajar ilmu sihir dan menggunakan sihir. Berarti mereka itu telah mengikuti ilmu sihir yang diajarkan oleh jin atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, sebenarnya Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya yang mengajarkan ilmu sihir itu bukanlah Nabi Sulaiman, tetapi itu jin yang membuat ilmu tersebut. Kemudian jin menyampaikan ilmu itu dengan cara menulis ilmu sihir. Lalu tulisan itu oleh jin diletakkan di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, tulisan itu dikeluarkan dari bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman, sehingga orang-orang mengira ilmu itu adalah ilmu yang diajarkan Nabi Sulaiman. Padahal itu ilmu sihir. Nah, sihir itu hukumnya kafir. Ini ada riwayatnya. Riwayat yang pertama, jadi Nabi Sulaiman itu punya istri, salah satu istrinya bernama Jarodah. Setiap Nabi Sulaiman masuk ke WC, menitipkan cincinnya kepada istrinya ini, Jarodah. Suatu saat ada jin yang mendatangi istrinya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sedang masuk ke kamar mandi atau WC. Lalu jin itu menyerupai atau menjelma sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian meminta cincin itu kepada Jarodah. Jarodah tidak mengetahui kalau itu sebenarnya jin. Dia mengira itu Nabi Sulaiman. Maka diberikanlah cincin itu kepada jin tersebut. Dan Jarodah menunggu, tidak lama Nabi Sulaiman keluar. Lalu mencari Jarodah. Setelah ketemu, Nabi Sulaiman meminta cincinnya. Tapi saat itu Jarodah tidak mengenal Nabi Sulaiman, sehingga tidak merasa kalau itu adalah suaminya Nabi Sulaiman. Dia mengira Nabi Sulaiman itu adalah jin yang tadi mengambil cincin darinya, sehingga dia tidak memberikan cincin itu karena sudah diambil oleh jin. Akhirnya Nabi Sulaiman merasa bahwa itu merupakan cobaan dari Allah, sehingga sampai Nabi Sulaiman tidak bisa duduk lagi di tahta kerajaannya karena sudah diduduki oleh jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Istrinya mengira itu Nabi Sulaiman yang asli. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi Sulaiman, orang-orang istana mengira itu Nabi Sulaiman. Nah, selama jin tersebut menduduki istana Nabi Sulaiman, jin sengaja menulis ilmu sihir.
Nah, kemudian diletakkan di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Nah, lama-kelamaan orang-orang istana mulai ragu terhadap jin ini karena ucapannya, tingkah lakunya kok berbeda dengan Nabi Sulaiman. Ya, singkat cerita, akhirnya jin itu meninggalkan kerajaan dan Nabi Sulaiman bisa kembali ke istana. Tetapi Nabi Sulaiman tidak tahu kalau jin tersebut sempat meletakkan tulisan-tulisan yang isinya ilmu sihir di bawah kursinya. Sehingga sampai wafat Nabi Sulaiman juga tidak tahu. Nah, pada saat setelah Nabi Sulaiman wafat, nah, jin itu membisikkan kepada pengikutnya untuk membuka tulisan-tulisan yang ada di bawah kursi Nabi Sulaiman. Lalu dikeluarkan sehingga tulisan itu dianggap sebagai ajaran Nabi Sulaiman. Nah, sebagian ulama saat itu jadi mencela kepada Nabi Sulaiman. Kok Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir? Bagaimana seorang nabi kok mengajarkan ilmu sihir? Padahal sebenarnya itu adalah ilmunya jin yang sengaja disusupkan. Tapi orang-orang Bani Israel saat itu tidak tahu kalau itu buatan jin, sehingga mereka mengikuti ilmu tersebut. Nah, itulah salah satu riwayat kejadiannya. Sehingga mereka mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia. Jin-jin tadi berhasil mengajarkan ilmu sihir kepada Bani Israel. Dan mereka juga mengajarkan ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut yang diturunkan di tanah Babil. Maksudnya malaikat Harut dan Marut juga dulu mewariskan ilmu sihir. Jadi malaikat Harut Marut ini hidupnya pada zaman Nabi Idris. Sebagian riwayat menerangkan demikian. Ya, kisahnya pada waktu malaikat tidak menyetujui Allah menciptakan Nabi Adam untuk menghuni bumi, mereka menganggap bahwa Nabi Adam nanti dan anak turunnya itu akan berbuat kerusakan. Lalu Allah minta kepada malaikat, kalau begitu coba datangkan dua malaikat pilihan di antara kalian untuk diturunkan ke bumi sebagai manusia. Kira-kira malaikat dua ini bisa tidak bertahan tetap sebagai hamba Allah yang taat ketika sudah diturunkan hidup di bumi. Ini Allah untuk membuktikan kepada para malaikat. Silahkan malaikat pilih dua malaikat. Lalu mereka memilih malaikat Harut dan Marut. Sehingga Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut ke bumi dalam wujud manusia seperti Nabi Adam dan anak turunnya. Ini terjadi pada zaman Nabi Idris. Jadi setelah ada bukti anak Adam ada yang membunuh, maka Allah juga ingin membuktikan. Coba kalau malaikat diturunkan ke bumi, apakah tetap bisa bertahan sebagai hamba yang taat? Nah, turunlah malaikat Harut Marut ini ke bumi di tanah Babil. Nah, kemudian Allah juga memberikan godaan kepada Harut Marut, yaitu berupa seorang wanita yang sangat cantik, asalnya dari bintang Zahroh
oleh Allah dijelmakan menjadi wanita yang sangat cantik untuk menggoda Harut Marut. Melihat wanita itu Harut Marut langsung tertarik. Berbeda ketika sebagai malaikat mereka tidak punya hawa nafsu, tapi setelah di bumi dalam jasad manusia, mereka punya hawa nafsu sehingga tidak bisa menahan diri ketika melihat wanita yang sangat cantik. Akhirnya mereka berdua mendatangi wanita itu, berusaha untuk bisa kumpul dengan wanita itu. Tapi wanita itu menolak. Saya mau kamu kumpuli asalkan kamu syirik kepada Allah. Nah, malaikat Harut Marut mikir, kalau syirik itu dosa besar, nggak berani kami syirik, nggak mau ah. Ya sudah. Tapi berapa waktu kemudian malaikat Harut Marut merayu lagi. Wanita itu bikin syarat. Oke, kalau kamu nggak mau syirik, ya sekarang wanita itu menggendong seorang anak, ya bunuhlah anak ini. Kalau memang kamu mau menghendaki diri saya, bunuh anak ini. Malaikat juga tidak mau. Terus beberapa waktu kemudian Harut Marut merayu lagi. Kemudian perempuan itu datang membawa arak. Kalau memang kamu menginginkan diri saya, ya minumlah arak ini. Harut Marut berpikir, kalau minum arak itu dosanya kecil. Syirik dosa besar, membunuh anak dosa besar. Saya nggak berani. Kemudian mereka minum arak tersebut. Akhirnya mereka mabuk. Lalu anak kecil yang digendong wanita itu mereka bunuh. Dan mereka justru berbuat zina juga dengan perempuan itu. Akhirnya mereka gagal menahan diri. Nah, itu kisahnya Harut Marut. Jadi Allah membuktikan ternyata malaikat pun setelah hidup di bumi dalam wujud raga manusia dengan hawa nafsu, mereka tidak mampu menahan diri. Mereka gagal. Nah, ketika Harut Marut tinggal di bumi, Harut Marut ini sempat mengajarkan ilmu sihir. Tetapi Harut Marut tidak mengajarkan ilmu sihir kecuali setelah keduanya menyampaikan innama nahnu fitnatun falak takfur. Kalau kamu mau belajar ilmu sihir, ketahuilah ini ilmu syirik ini. Jadi kalau kamu belajar sihir, kamu jatuh dalam kemusyrikan, kekal di neraka. Maka jangan belajar ilmu sihir karena hukumnya syirik. Fala takfur. Jadi jangan belajar karena hukumnya syirik. Tetapi kalau orang tersebut tetap memaksa kepada Harut Marut untuk mengajarkan ilmu sihir itu, maka Harut Marut akhirnya mengajarkan juga. Sehingga orang-orang tetap belajar ilmu sihir dari Harut Marut. Jadi orang-orang yang tetap ingin belajar sihir, mereka masih bisa belajar karena Harut Marut tetap melayani kepada orang yang masih ingin belajar. Tetapi orang itu sudah tahu resikonya bahwa kalau belajar sihir hukumnya dia kafir. Nah, orang nggak peduli. Akhirnya mereka tetap belajar ilmu sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Sehingga ilmu sihir berkembang di bumi ini. Nah, ilmu sihir
di zaman Harut Marut itu dipelajari oleh jin, oleh manusia, sehingga sampai zaman Nabi Sulaiman ilmu sihir itu berkembang, terutama para jin yang terus berusaha mengajarkannya untuk menyesatkan manusia agar manusia jatuh dalam kekafiran. Nah, itulah sehingga dikatakan mereka Yahudi mengikuti ilmu sihir yang diajarkan oleh jin pada zaman Nabi Sulaiman, yang mereka menulis ilmu sihir itu di bawah kursi Nabi Sulaiman, dan mereka mengikuti ilmu sihir yang telah diajarkan oleh Harut Marut. Wa mahum bidori nabihi min ahadin ila biiznillah. Mereka para tukang sihir itu sebenarnya tidak bisa membahayakan seseorang dengan ilmu sihirnya kecuali atas izin Allah. Jadi kalau toh dengan ilmu sihirnya mereka itu berhasil membahayakan seseorang, itu semata-mata atas izin Allah, bukan karena ilmu sihirnya. Jadi sebenarnya percuma mereka itu belajar ilmu sihir. Wa yata'alamuna ma yaduruhum. Mereka belajar ilmu yang justru membahayakan kepada mereka. Maksudnya menjadikan mereka kafir, yaitu ilmu sihir, dan tidak memberi manfaat pada mereka. Karena dengan ilmu sihir sebenarnya tidak ada jaminan akan bisa membahayakan orang lain. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi, walaupun mereka menggunakan ilmu sihir. Jadi sebenarnya tidak manfaat ilmu sihir itu. Toh semua itu tetap atas qadar Allah, kehendak Allah, atas izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka sihir itu tidak akan mempan. Nah, mereka, orang-orang Yahudi yang belajar sihir, sudah tahu bahwa orang yang menukarkan ilmu sihir dengan kekafiran itu tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat. Maksudnya tidak akan masuk surga. Sebenarnya mereka sudah tahu itu, tapi kenapa mereka masih tetap belajar ilmu sihir? Jadi orang yang tetap belajar ilmu sihir itu berarti menukarkan keimanan dengan kekufuran. Nah, di akhiratnya tidak akan bisa masuk surga. Nah, itu sejelek-jeleknya sesuatu yang mereka tukarkan untuk diri mereka. Walabi sama syarobihi anfusahum. Jadi membiarkan diri mereka untuk belajar sihir yang membuat mereka jadi kafir. Akibatnya tidak bisa masuk surga atau kekal di neraka. Itulah sesuatu yang paling jelek yang mereka tukarkan untuk diri mereka. Jadi sama dengan menerakakan diri mereka sendiri. Laukanu ya'lamun, andaikan saja mereka tahu akibatnya, nah tentu mereka akan beriman.